Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aisyah dengan NPM 2020-255. Di sini saya sebagai konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Dwi Fitrian, NPM 202020067. Di sini saya sebagai klien. Oke. Halo, selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Selamat datang di sesi konseling hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Salsabila Aisyah, bisa dipanggil dengan nama Salsa. Kali ini saya akan menjadi konselor yang akan memfasilitasi kakak pada sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan kakak siapa ya? Halo, Kak. Perkenalkan nama aku Siva Dwi Fitrian. Oke, kalau gitu bisa saya panggil dengan sebutan apa ya, Kak? Boleh Siva aja, Kak. Oke, kalau gitu saya panggil Sipa aja ya. Iya, Kak. Oke, Sipa. Oke, Sipa, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat secara fisik, tapi mental kurang sehat, Kak. Oke. Semoga nanti setelah mengikuti sesi konseling ini, perasaan kamu jauh lebih baik ya. Iya, Kak. Gimana nih hari ini? Lagi sibuk ngapain? Lagi kuliah atau kerja? Aku masih kuliah, Kak. Wah, pastinya lagi banyak tugas ya, apalagi sekarang ya kuliahnya dilakukan secara online. Tapi semoga aja, walaupun dengan banyaknya tugas seperti ini, kakak masih bisa menyempatkan waktunya untuk istirahat ya. Oke, Kak. Oke, kalau gitu saya ingin berterima kasih kepada kakak karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor pada sesi konseling hari ini. Saya juga ingin menginformasikan beberapa hal kepada kakak. Yang pertama yaitu sesuatu yang kakak ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi harapan saya kepada kakak bisa terbuka dengan saya secara nyaman. Tetapi nanti kalau misalkan di tengah perjalanan sesi konseling berlangsung, kakak ada indikasi akan melakukan sesuatu yang membahayakan kakak, atau mungkin orang terdekat kakak seperti keluarga, teman, maka saya punya hak untuk melaporkan hal itu kepada atasan saya. Sampai sini, apakah ada yang ingin kakak tanyakan? Enggak, Kak. Sudah jelas semua. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya sesi konseling online hari ini. Boleh, Kak. Apa nih yang memutuskan kakak untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini? Jadi gini ya, Kak. Kan aku sekarang udah semester 6 nih ya, Kak. Aku tuh ngerasa makin males kuliah gitu loh, Kak. Gak sesemangat dulu. Oke, jadi malas kuliah ya Kak. Ada penurunan motivasi untuk itu ya Kak, untuk mengikuti perkuliahan. Nah, kira-kira apa sih harapan Kakak setelah mengikuti sesi konseling online pada hari ini? Ya, Kak. Aku berharap kedepannya aku bisa kembali semangat seperti awal-awal semester, Kak. Apa sih yang membuat Kakak jadi merasa malas untuk mengikuti kuliah? Nah, itu kan, Kak, kayak tugas-tugasnya tuh kan deketan gitu. Nilai akademiknya pun nggak memudah. Terus juga ada beberapa dosen yang bikin aku nggak enak gitu. Oke, jadi ada beberapa hal gitu ya membuat Kakak jadi malas untuk kuliah. Nah, menurut Kakak, nilai yang memuaskan itu yang seperti apa? Kalau menurut aku ya, Kak, karena aku tuh orangnya ambis, jadi nilai yang aku targetin itu A. Paling kalau enggak juga B plus gitu. Kalau misalnya di bawah itu udah bukan standar aku lagi, Kak. Berarti kakak punya standar nilai yang sangat cukup tinggi ya untuk diri kakak.
Lalu, apa saja sih usaha yang kakak lakukan untuk mendapatkan nilai yang sangat memuaskan itu? Kalau usaha itu Kak, ya kayak mahasiswa lainnya gitu. Kayak misalnya aku belajar itu setiap malam gitu. Kalau misalnya udah beres nugas atau beres kuliah tuh aku selalu dibaca ulang gitu Kak. Terus juga aku kayak bener-bener nerapin dari buku atau modul-modul yang dikasih dosen. Terus aku juga kayak ngerangkumin lagi materi-materi yang dikasih dosen gitu Kak. Oh iya, kakak jadi ini udah berusaha ya memahami materi yang dosen berikan. Nah, kemudian apakah usaha yang kakak lakukan itu sudah sesuai? Menurut aku sih sudah sesuai ya Kak. Aku ngerjain tugas tuh selalu tepat waktu walaupun deadline-nya deket-deketan terus deket-deketan gitu. Terus aku juga belajar sampai begadang. Aku juga selalu ngerangkum lagi poin-poin yang eh, dosen berikan gitu, materi-materi yang sudah dosen kasih. Aku selalu memaksimalkan diri aku untuk kuliah gitu loh Kak. Oke, jadi kakak udah melakukan yang terbaik yang bisa kakak lakukan ya untuk mendapatkan nilai yang sangat sesuai dengan standar kakak ya. Nah, kemudian tadi kakak menjelaskan kalau ada beberapa dosen yang membuat kakak sakit hati. Nah, apakah bisa kakak jelaskan lebih lanjut pengalaman kakak itu? Jadi aku mau cerita ya Kak. Jadi kan biasanya mengenai nilai itu transparansi ya Kak. Maksudnya tuh di sini mahasiswa juga punya hak atau berhak tahu untuk menanyakan nilai kita kepada dosen gitu. Kalau kita ngerasa kita udah mengerjakan tugas dengan baik dan selalu mengikuti ujiannya, tapi nyatanya nilai kita tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan gitu Kak. Tapi ketika aku atau kita menanyakan nilai tersebut kepada dosen, jawaban dosen tuh kadang nggak sesuai harapan kita gitu Kak. Padahal aku udah ngerasa tata bahasa aku buat ngechat dosen itu udah bener Kak. Karena aku kalau ngechat dosen itu lihat panduan yang disiapkan oleh UNIF gitu loh Kak. Oke, kira-kira jawaban dosen seperti apa yang seperti itu? Biasanya suka dijawab katanya sudah sesuai kok. Malah yang parahnya nih ya Kak, suka nggak dibalas gitu sama dosen. Bahkan dibaca aja enggak. Harusnya kan enggak gitu ya Kak, kita juga punya hak untuk bertanya tentang nilai kita. Oke, jadi kakak ini merasa kesal karena dosennya itu nggak transparan mengenai nilainya gitu ya, Kak. Padahal kakak merasa sudah melaksanakan semua tugas ujian yang diberikan dosen tersebut. Iya gitu Kak. Bagaimana nih perasaan kakak pada saat melihat nilai yang kakak dapatkan? Jujur sih sedih banget ya Kak sama kesel juga gitu. Aku sebenarnya bakal nerima kalau memang tugas aku atau ujian aku itu ada yang kosong. Tapi aku selalu ngerasa aku tuh mengerjakan gitu dan ditambah dosennya nggak memberitahu kenapa aku dapat nilai segitu. Terus juga aku tuh jadi ngerasa marah sama diri aku sendiri gitu kalau udah dapat nilai yang nggak sesuai dengan harapan aku. Aku selalu menyalahkan diri aku, padahal aku tahu aku udah menyelesaikan semua tugas dan ujiannya, cuma kayak gak tahu kenapa gitu aku selalu ngerasa marah sama diri aku sendiri. Iya, betul Kak. Pasti kita bakal merasa marah dan kesal banget ya kalau misalkan kita udah berusaha mungkin, tapi ternyata hasil yang kita dapatkan ini tidak sesuai dengan harapan kita ya. Wajar kakak merasa sedih. Kalau saya di posisi kakak pun, saya bakal merasakan hal yang sama. Namun, tetap diingat ya kak, kalau ini bukan karena kesalahan kakak, karena kakak sudah melaksanakan semua tugas dan ujian yang diberikan dosen kakak. Jadi ingat jadi jangan sampai menyalahkan diri kakak lagi ya.
aku itu gak tahu kenapa nggak bisa ngontrol emosi aku gitu Kak. Padahal hanya masalah seperti ini gitu, tapi aku selalu menyalahkan diri aku sendiri sampai aku tuh gak selera untuk makan dan melakukan hal lain gitu. Oke, kalau kakak sedang merasakan seperti itu, biasanya apa sih yang dilakukan oleh kakak? Aku selalu ngurung diri Kak, paling di kamar ngelamun terus sambil dengerin musik atau juga nonton film yang sedih gitu karena kalau film sedih kan nangis gitu jadi biar plong gitu loh Kak. Susah gitu buat nangis bahkan untuk cerita aja itu susah gitu Kak. Oke, sepertinya kakak selalu memendam sendiri masalah kakak ya. Ya Kak. Oke, Kak, mungkin di sini saya akan memberikan beberapa alternatif solusi buat kakak. Yang pertama, kakak mungkin bisa mengkomunikasikan ini dengan dosen yang bersangkutan secara baik-baik. Apabila tetap tidak ada responnya, mungkin kakak bisa membuat janji dengan beliau untuk membicarakan masalah ini secara tatap muka agar tidak ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Tapi kan Kak kadang chat aku aja nggak dibalas gitu gimana mau ketemu sama beliau. Iya, Kak, mungkin beliau memang ingin membahas transparansi nilai itu dengan tatap muka langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin bisa Kakak coba terlebih dahulu ya, Kak. Baik Kak, bakal aku coba dulu. Baik, Kak, apakah masih ada yang ingin Kakak ceritakan? Untuk saat ini tidak ada Kak. Oke, kira-kira setelah Kakak sudah menceritakan semasalah Kakak saat ini, apakah perasaan Kakak jauh lebih baik? Iya Kak, sudah sedikit plong dan saya juga senang bisa menceritakan keluh kesah tentang kuliah ini dan saya rasa saya sudah sedikit mengetahui caranya agar tidak mudah terbawa emosi yang menguras tenaga dan pikiran saya. Oke, baik kalau begitu saya juga ikut senang ya Kak jika dalam sesi konseling online hari ini membuat Kakak lebih baik. Apa yang Kakak pikirkan itu sudah sangat bagus sekali dan Kakak juga sudah mengetahui ya cara mengatasi masalah yang Kakak hadapi. Kami hanya berharap agar apa yang Kakak pikirkan itu dapat Kakak lakukan dengan baik ke depannya. Ya Kak, Baik, kalau begitu sesi konseling pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Kak. Apabila Kakak ingin melakukan sesi konseling online lagi, bisa datang ke sini kembali ya Kak. Terima kasih, semoga dengan Kakak mengikuti sesi konseling hari ini, keadaan Kakak menjadi semakin lebih baik ya. baik Kak, terima kasih juga ya Kak untuk sesi konseling hari ini. Alhamdulillah dengan mengikuti sesi konseling ini beban saya sedikit berkurang. Oke, sama-sama Kak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.